Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emadi Budiarta dengan NIM J1B023149 dari TIP 1 akan menjawab soal-soal ujian tengah semester. Soal yang pertama, apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Jawabannya ialah Islam adalah salah satu agama monoteistik besar yang didasarkan pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam, serta hadis yang berisi ajaran-ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Memahami Islam dan menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang lain dapat melibatkan beberapa langkah. Pertama, belajar dengan mempelajari Al-Quran dan hadis serta memahami konteks sejarah dan budaya di mana Islam berkembang. 2. Berbicara dengan pakar. Konsultasikan dengan ulama atau ahli agama Islam untuk pandangan dan pemahaman yang lebih dalam. 3. Diskusi terbuka. Terlibat dalam diskusi terbuka dan hormat dengan teman-teman dan keluarga yang mungkin memiliki pandangan berbeda. 4. Jelaskan keyakinan dan praktik-praktik Islam dengan jelas dan bersikap terbuka terhadap pertanyaan mereka. 5. Pendidikan masyarakat. Dukung pendidikan masyarakat tentang Islam dengan cara yang bersifat informatif dan berdialog. 6. Contoh hidup. Tunjukkan pemahaman Islam melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Penting untuk selalu menghormati perbedaan dan menjaga dialog yang terbuka dan toleran saat berbicara tentang Islam kepada orang lain. Soal yang kedua, sebagai seorang muslim sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan kalau Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ialah Al-Quran menyampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan unggul dari agama-agama lainnya. Untuk menjamin kesempurnaan agama Islam, diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 33 yang artinya, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yaitu Al-Quran dan agama yang benar, untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik dan tidak menyukai. Quran Surah At-Taubah ayat 33. Ayat ini menerangkan Allah Jalalullah meninggikan agama Islam. Dia juga yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quran, yang berisi berita-berita yang benar serta bukti-bukti nyata tentang keesaan Allah. Agama yang benar yakni sikap keberagaman yang lurus yang membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama, maka diutuslah seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dibekali sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran, yang berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatunya dan mencakup isi kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti Islam agama yang paling benar diantaranya yakni 1. Islam adalah pesan yang sama dari semua nabi. 2. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang tidak pernah direvisi oleh manusia. 3. Islam mengedepankan logika, akal, dan pengetahuan. 4. Nabi disebutkan dalam wahyu sebelumnya. 5. Kebenaran hanya bisa menjadi tunggal. Hal yang ketiga, keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Jawabannya ialah di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang maha suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Tiada Tuhan sembahan yang berhak disembah selain Allah dan tiada Rabb selain Dia. Tulis Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan melalui surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sendiri tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tulis Syekh Abu Bakar. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22, Allah juga berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Artinya, seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi melalui surah Al-Anbiya ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah di langit dan di bumi selain Dia. Soal yang keempat, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Jawabannya ialah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berpikir dan berkehendak sendiri inilah manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat atau mungkin sebaliknya. Soal yang kelima, sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keilmuan kalian? Jawabannya ialah dengan cara menghormati dan menghargai agama di lingkungan kampus dan bersikap tidak membeda-bedakan pergaulan terhadap agama yang non-muslim. Tapi ingat, laki-laki dan perempuan tidak boleh saling memandang dengan syahwat, nanti jadinya zina. Jika tidak mau hal itu terjadi, sebaiknya jelaskan itu kepada orang yang non-muslim. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Jawabannya ialah ibadah mahdoh adalah jenis ibadah yang memiliki tata cara, waktu, dan tempat yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Contoh ibadah mahdoh adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan haji. Sementara itu, ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak memiliki tata cara, waktu, atau tempat yang spesifik dalam Islam. Ibadah ini lebih bersifat umum dan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan situasi, seperti berzikir, berdoa, dan bersedekah. Tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan meningkatkan spiritualitas. Ibadah mahdoh membantu umat Islam menjalankan kewajiban mereka dengan cara yang telah ditentukan. Sementara ibadah ghairu mahdoh memberi kebebasan untuk beribadah dalam berbagai situasi dan menyebabkan lebih banyak kesadaran akan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 7, bacakan 3 doa yang biasa kalian baca setelah sholat. Doa yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua,
Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.